Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel, Zakaria Sidik. Di video kali ini aku bingung ya, antara sedih atau bahagia. Tapi yang pasti sedih banget sih. Karena pada hari ini nih, tanggal 29 itu ada kabar lagi ya, terbaru bahwa Jepang menutup bordernya lagi itu. Jadi dari beberapa negara, bukan beberapa negara, kayaknya dari banyak negara ditutup, nggak bisa masuk ke Jepang lagi, termasuk yang untuk tujuannya kerja magang kayak gitu guys. Dan salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar ya di video saya bahwa saya tuh bentar lagi pulang, dan ternyata sampai sekarang nggak pulang-pulang gitu ya. Karena banyak banget ya yang di DM, yang di komen itu nanyain kapan pulang gitu ya. Udah di Indonesia belum? Apa masih di Jepang gitu ya? Mau balasin satu-satu tapi kita isogasi ya kawan-kawan ya. Sibuk dengan kerjaan, orangnya juga lagi sedikit, jadi kita bener-bener ikut isogasi, badan capek. Jadi mau nanggapin satu-satu agak kewalahan. Jadinya ya aku sharing aja lah lewat video ini ya di kanal YouTube Zakaria Sidik ini. Jadi itu gini ceritanya tuh teman-teman. Sebelum ke sana, sebelum ke ceritanya itu, yang terbaru ini tutup ini nih gara-gara ini loh, COVID varian terbaru Omicron apa apa gitu lah, kayak Kurakron apa Popkron yang gitulah pokoknya, Kron-kron apa Megatron apa gitu, keluaran terbaru kayak. Kita udah ngevaksin, itunya virusnya juga bikin vaksin juga. Aduh, untuk antibody mereka ya. Aduh, tapi dunia udah gonjang-ganjing dah, susah dah pokoknya. Nggak cuma temen-temen aja yang di Indonesia nih ya yang sedih mungkin ya, kayak harapan untuk berangkat ke Jepangnya gagal lagi gitu kayaknya, makin rumit gitu kan untuk berangkat megang ke Jepangnya. Kayak kami yang di sini juga nih, termasuk saya ini saya ini ya udah rindu sebenarnya, udah rindu kampung, udah rindu keluarga, tapi keadaannya begini, nggak bisa pulang guys, masih belum bisa pulang. Jadi ceritanya tuh gini guys, KTP saya itu kan berangkat magang ke Jepang itu di bulan Oktober 2000, tanggalnya tuh sekitar tanggal 25 Oktober 2018 saya berangkat guys. Dan harusnya selesai 3 tahunnya itu di 25 Oktober 2021 guys. Sekarang udah 2021, udah lewat, udah tanggal 25 Oktobernya udah lewat, sekarang malah udah November ya. Dan penghujung lagi, udah akhir November. Kemarin tuh gini, itu kan tanggalan di KTP itu udah mau habis. Nah, tiba-tiba saya ini udah nunggu gitu, nunggu jadwal kepulangan, dapat kabar kepulangan dari penyalur kayak gitu, guys. Tiba-tiba di akhir bulan itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ditanya KTP lama sama paspornya mana gitu, ada nggak gitu, mau diperpanjang kan gitu. Kaget langsung mak jelek, gitu. Kaget aku, lah kok diperpanjang, bukannya harusnya udah selesai gitu kan. Masa kadaluarsanya itu tuh tanggal 13 bulan 11 ini guys. Tanggal 13 bulan 11 itu udah kadaluarsa. Terus tiba-tiba kok diminta untuk perpanjangan gitu, untuk diproses perpanjangan. Jadinya ya kaget lah. Akhirnya saya bilang, loh kok diperpanjang? Kan saya jadwalnya pulang gitu, harusnya udah pulang ini. Sesuai dengan di KTP itu harusnya pulang saya kayak gitu, udah habis kan kontrak, udah selesai 3 tahun. Tapi habis itu akhirnya dijelaskan gitu sama pihak penyalurnya, yang pihak penyalur yang mewakili di daerah Ibaraki sini. Jadi begini gitu ya, panjang lebar lah ceritanya kayak gitu ya. Intinya sih karena dari Indonesia itu nggak bisa masuk gitu ya. Di sekitar bulan 7, bulan 8 itu nggak bisa masuk guys ke Jepang pada saat itu. Dan akhirnya karena nggak bisa masuk ya saya ditahan. Padahal senpai saya bisa keluar kayak gitu. Ditahannya ini dalam tanda kutip sebenarnya ya saling membantu ya. Saling membantu. Di satu sisi saya membantu bos gitu ya. Di sisi yang lain bos tetap gaji kita kan. Ya itu makanya tadi saya bilang antara
bahagia atau sedih. Tapi sedih sih, sedih. Karena udah kangen banget, udah gila, udah 3 tahun gak pulang-pulang di Jepang guys. Rasanya kayak apa coba? Jadi kayak gitu. Dan waktu itu ada informasi terupdate ya, Jepang mulai membuka itu kan ya, membuka bordernya untuk kedatangan orang asing ya kan. Di bulan berapa ya, kalau nggak salah tuh bulan 9-an kemarin ya. Ya sekitar bulan 10, 9 10 gitulah, bisa masuk gitu kan kabar-kabarnya. Udah seneng lah itu kan, dan saya itu diperpanjang itu tuh cuma beberapa bulan aja, nggak sampai 1 tahun gitu teman-teman, setengah tahun pun nggak sampai, cuma sekitar 3 atau 4 bulan aja saya di sini membantunya. Sekitar 3 atau 4 bulan aja, karena sambil nunggu yang baru untuk datang ke Jepang. Tapi kalau dan keadaannya seperti ini nih guys, bordernya tutup lagi, yang dari Indonesia nggak bisa masuk, yang dari sini juga nggak bisa keluar nih, otomatis nih nggak bisa keluar ke pulang nih, belum bisa pulang. Jadi gimana? Awalnya tuh agak rasa gimana ya, saya awalnya tetap ngotot gitu ke pihak penyalur itu tuh, kalau bisa saya pulang. Terus kata pihak penyalurnya coba dipikirkan lagi kayak gitu kan, dipertimbangkan katanya, soalnya di tempat bos aku ini kalau aku pulang jadinya tinggal 2 orang gitu. Sebenarnya di sini kan yang kerja itu tuh 4 orang ya, tenaga kerjanya di tempat bos aku nih 4 orang. Senpai saya udah pulang, jadi kita tinggal 3 orang. Kalau saya pulang ini tinggal 2 orang, sementara yang dari Indonesia belum bisa masuk guys. Dan pada saat itu di bulan 10, bulan 11 itu lagi sibuk-sibuknya panen, periode penanaman di musim panas. Jadi panen di musim gugur kayak gitu. Sawi, retas, selada keriting hijau, selada keriting merah, kubis itu lagi sibuk-sibuknya panen. Jadinya ya aku pertimbangkan lagi gitu. Akhirnya kita pikir-pikir, terus saya coba hubungin keluarga di rumah. Kita diskusi, musyawarah, bagaimana nih kalau misalnya adek, kebetulan sering dipanggil adek ya, maklum. Udah tua tapi masih dianggap kecil sama anak, sama orang tua ya. Adek nih nggak bisa pulang gitu kayaknya. Jadi gimana nih menurut orang tua di rumah gitu kan, untuk saudara-saudara juga gimana? Ya itu kembali lagi ke adiknya lagi gitu. Kira-kira ngejalaninnya gimana? Siap enggak? Kalau misalnya nggak memungkinkan, coba minta pulang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kuat ya jalanin aja kayak gitu kan. Gimana gitu kan. Kalau adik pribadi sih oke-oke aja, mampu-mampu aja gitu. Soalnya kan nggak lama gitu, dari apa namanya, dari pihak penyalurnya bilang nggak lama, hanya beberapa bulan aja. Akhirnya kita coba, saya pun apa namanya, diskusi lah ya dengan hati. Diskusi dengan hati. Akhirnya dipikir-pikir lagi, diulang-ulang lagi, dalam beberapa hari saya pertimbangkan lagi pulang atau enggak. Akhirnya kita ketemu lah tuh ya, sama-sama membantu lah ya. Saya mencoba membantu yang di sini, dan saya pun ya dapat, tentunya tetap dapat hak saya kayak gitu kan. Ya akhirnya saya setuju. Saya setuju membantu di sini dalam beberapa bulan. Tapi ini guys, yang sekarang ini nih, aduh, yang keluaran varian terbaru Kurakron Omicron apa-apa tadi tuh, varian terbaru itu, tanggal 30 besok Jepang tutup lagi bordernya. Orang nggak ada yang bisa masuk, kita nggak bisa keluar. Kalau ini berlangsung lama, kalau misalnya sampai bulan Februari, Maret masih gonjang-ganjing keadaannya, dari Indonesia nggak masuk, kemungkinan dalam tanda kutip masih di Jepang lagi kemungkinannya. Kalau kemarin itu perpanjangan jadwalnya ya, mungkin perkiraan ya, karena 3 sampai 4 bulan itu sekitar di bulan 2 atau bulan 3 saya harusnya kelar. Kalau misalnya keadaannya tidak membaik, wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu lah. Jadi memang kondisi sekarang itu tuh menguji kesabaran banget ya untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang. Ya memang harus sabar, karena udah banyak banget yang di Indonesia yang nyangkut berbulan-bulan ya. Dan yang di Jepang juga udah banyak yang nyangkut belum pulang-pulang, salah satunya saya. Padahal teman-teman saya yang satu angkatan itu udah pada pulang.
bahkan udah ada yang lamaran, ada yang nikahan, enak banget gitu kan. Ya pengen gitu ikutan kayak mereka, tapi keadaannya nggak memungkinkan guys. Dan sekarang juga lagi sibuk sih, apa namanya, sibuk mempersiapkan untuk penanaman musim dingin, masang toneru, habis panen, sibuk-sibuk panen kemarin ya, langsung persiapan untuk penanaman. Jadi agak jarang juga upload kita kan, karena lumayan capek. Dapat kabar kayak gini lagi ya. Ya pokoknya kalian yang masih di Indonesia sabar-sabar aja, harus kuat ya. Memang kuncinya sekarang sabar. Ya tentunya kalau misalnya ini kalian harus cari kesibukan juga, kesibukan yang lain ya. Namanya juga keadaannya kayak gini, karena ada juga teman saya yang LG-nya udah ada gitu kan, tapi kadaluarsa gitu mungkin ya, karena udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Sampai sekarang Jepangnya buka tutup nggak jelas kayak gitu guys. Dan untuk kalian sabar ya guys ya, aku juga di sini sabar, harus sabar ya. Apalagi kerja di musim dingin nih, ya Allah, luar biasa mantap. Jadi inti pembicaraannya itu apa? Inti pembicaraannya, Jepang tutup lagi, yang di Indonesia harap bersabar keberangkatannya. Mungkin tahun depan, berdoa aja tahun depan udah aman lagi dan bisa masuk ya. Kami pun bisa keluar. Karena kalau saya pribadi, kalau misalnya belum ada yang menggantikan dari Indonesia masuk, kayaknya agak sulit juga keluar. Karena ladangnya lumayan gede, butuh tenaga juga kan. Ya gitulah. Padahal niatnya mah nggak pengen nambah-nambah tuh guys. Tapi ya karena keadaannya kayak gini, mau gimana lagi ya, kita terima aja. Sama-sama bersabar ya, sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan dunia ini lekas membaik dari sakitnya.